Saya percaya, ini ya, nasib baik, bisa dicapai dengan perjuangan sih kok. Jadi saya terus, ya jalanin apa yang saya sudah plan-kan gitu. Halo Innovators, kembali lagi bersama saya Dedis Kumara, GM Marketing dari IDS Digital College, dan kita kembali lagi ke IDS Talk. Nah, kalau dari episode-episode sebelumnya kita ngobrol bareng dengan mahasiswa dari IDS, episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni dari IDS Digital College. Nah, langsung aja. Jadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Aziz, boleh dong memperkenalkan diri. Kamu waktu itu di angkatan berapa dan jurusan apa? Oh ya, baik kok. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammadul Aziz, saya angkatan 19, jurusan saya Sistem Informasi kok. Jadi saya lulus tahun 2023. Oke, 2019 terus lulus 2023. Iya. Oke, nah latar belakangnya waktu itu kamu dari SMA atau SMK? Kalau latar belakang saya dari SMA kok. Kebetulan saya jurusan IPS. IPS. Iya. Oke. Nah, waktu lulus dari SMA langsung memutuskan untuk mengambil kuliah atau sempat bekerja dulu? Oh, jadi sempat ada gap kok. Jadi saya sempat kerja dulu di Kelapa Gading waktu itu. Terus saya lihat ada brosur di, kalau nggak salah, Instagram Ads IDS. Saya lihat terus ada program beasiswa gitu. Saya coba apply dan tes ikutnya di sini. Karena keterima, terus saya memutuskan untuk kuliah. Oke. Tapi emang ada, sorry kok matoknya. Tapi emang ada keinginan untuk kuliah sih waktu itu, kayak Oke. pengen sekali. Nah, waktu kerja tuh kerjanya bidang apa? Saya di restoran waktu itu. Oh, di restoran. Iya, waiter. Oh, jadi waiter Iya. waktu itu. Oke, nah kenapa tuh? Waktu itu udah sempet kerja, pasti kan udah dapat gaji tuh, kan? Terus kenapa akhirnya memutuskan kayaknya perlu kuliah nih? Sebenarnya agak naif juga ya, kalau kayak saya iring lihat teman saya, wah kayak keren gitu ngeliat, kayaknya menarik ya kan. Oh, yaudahlah kuliah. Oh, Iya. jadi agak naif juga. lihat teman-teman yang lain Iya, udah kuliah, iya, jadi gitu. ikut. Kenapa? Saya enggak gitu ya kan. Oke. Apa masalah? Apa yang saya beda tuh kok? Masalahnya, uang. Oh ya udah, saya cari jalan yang lain. Oh, ternyata ada beasiswa, ya udah saya coba apply ya kan. Oh, ternyata lulus. Yaudah. Oke. Nah, waktu itu kan lihat IDS tadi dari Instagram gitu Iya. ya. Dan berarti kan kamu waktu itu IPS terus sempat bekerja. Nah, ini kan IDS nih IT nih, gitu. Kenapa kamu kepikirannya ngambil kuliahnya di IDS yang IT yang mungkin kamu belum punya background sebelumnya? Kalau IT karena dari saya sejak SMP tuh saya udah tertarik juga IT kok. Jadi terus nyambung juga dengan jurusan yang IDS tawarkan, ya saya ambil yang ada gitu. Jadi sudah align dengan saya sendiri. Oke, jadi emang walaupun mungkin backgroundnya belum ada gitu, tapi udah ada keinginan, iya. minatnya di sana gitu ya, sehingga mengambil IT. kuliah di IT di IDS gitu. Betul. Nah, kenapa ngambilnya di IDS? Awal saya kira kayak ini, saya awal ngeliat IDS tuh kayak kampus internasional gitu kok ya, kayak menarik gitu. Terus saya lihat ternyata bagus juga ininya, kurikulumnya sangat membantu saya lah, sesuai ekspektasi saya. Oke. Saya awal tuh mikir, kampus internasional ini ya, kenapa tidak dicoba gitu. Oke. Jadi habis itu memutuskan untuk ambil gitu Iya. ya. Nah, kamu kan sempat bekerja tuh waktu itu. Berarti untuk mengambil kuliah ini kamu sudah menggunakan biaya sendiri dong? Iya kok. Oke. Sudah bisa sendiri. Oke. Nah, berikutnya nih, Aziz. Iya. Berarti waktu tadi kan sempat jadi waiter di Iya. Kelapa Gading di restoran gitu ya, terus kuliah. Nah, waktu kuliah akhirnya kamu lanjut kerja di sana atau cari kerja lain? Karena di waiter itu agak jadwalnya lumayan kurang match sama jadwal kuliah ya kok. Jadi saya memutuskan resign waktu itu. Terus saya apply Gojek. Jadi menyesuaikan jadwal saya juga ya kan. Jadi saya daftar Gojek tuh 2019 pas awal saya ngampus. Oke. Jadi nyesuaiin jadwal kampus gitu. Oke. Nah, jadi kamu abis itu kuliah sambil ngojol lah Iya. istilahnya ya. Tuh. Oke. Kenapa kamu ambilnya tadi jadi ojol aja deh?
Kalau dari sudut pandang saya karena jadwal yang fleksibelnya itu sih kok. Jadi sesuai dengan kebutuhan saya juga, terus saya masih bisa kuliah juga, kekejar gitu. Jadi bisa match keduanya. Oke, nah waktu kamu kerja di ojol, gimana cara kamu bagi waktunya nih? Sis? Oke. Kalau awal mulai itu kalau setiap hari itu saya mulai jam 10 karena saya mainnya barang ya kok. Barang itu ready kebanyakan di toko-toko itu jam 10 itu baru banget ready. Makanya saya awal start itu jam 10 baru selesai muter saya keliling Jakarta kok itu jam setengah 5 jam 5 lah. Baru saya ke Jakarta Selatan ke sini. Saya seperti itu setiap hari. Itu nggak lama sih karena kan Covid ya. 2020 tuh Covid. Oke. Nah itu sampai new normal tuh 2023 itu udah mulai sesi skripsi ya udah nggak begitu, maksudnya cuma sebentar doang periodenya, cuma 2 tahun kayak 2023 sama 2020. After Covid itu kan online kan banyak, jadi bisa lebih fleksibel, jadi nggak kesini gitu maksudnya, saya lebih di rumah gitu. Oke. Nah berarti kamu lumayan berjuang banget sebenarnya ya karena kuliahnya ini di awal-awal Covid. Iya, terus akhirnya harus bekerja juga, ngojol, nganter barang gitu ya. Nganter barang kok. Nah, gimana tuh perjuangannya, Aziz? Kayak tidak mudah sih kok. Cuma saya percaya ini ya nasib baik bisa dicapai dengan perjuangan sih kok. Jadi saya terus ya jalanin apa yang saya sudah plankan gitu. Oke, jadi perjuangan ya luar biasa sekali. Nah, izin bertanya nih Sis, pernah nggak sih kamu punya perasaan yang kayak mungkin malu atau apa kuliah tapi ngojol juga gitu? Kalau itu awal sih kok, awal kayak ngojol gitu. Saya pas datang ke kampus ini kan banyak yang udah kerja juga ya kok, ya ada yang kerja di software ya kan, ada yang emang udah kerja di IT-nya gitu. Saya nggak ngerti apa-apa ini kan, saya malah kerja jadi ngojol ya kan. Tapi dari situ saya sadar juga, terus saya coba bergaul lah sama mereka yang udah terjun lah, udah basah lah di dunia itu. Itu saya terinspirasi tuh, mereka bisa, kenapa saya enggak gitu ya kan. Akhirnya udah saya coba-coba, akhirnya ikut magang di sini lewat kampus Merdeka waktu itu. Ya saya ikut ikut terjun juga lah istilahnya, nggak di ojol terus gitu terus-terusan. Oke, berarti kamu ada di semester yang mengikuti kampus Merdeka juga ya? Ikut kok. Oke. Udah ada ya? Sekarang sih masih ada. Masih ada. Nah, kampus Merdeka itu berarti kamu apa? Praktek? Magang? Waktu itu studi independen. Studi independen, MSIB? Iya, MSIB. Oke, kamu ambil di mana? Saya waktu itu ambil di PT Sekok Robotika Indonesia. Robotika Indonesia? Iya. Nah, belajar apa tuh di sana? Itu saya belajar software engineering, terus saya waktu itu sebagai koordinator juga kok. Jadi saya kesempatan saya ambil semua di situ, maksudnya ada tawaran jadi saya ambil kok. Jadi kesempatan saya lah gitu buat pengalaman, relasi dan sebagainya gitu. Jadi ya ujungnya sekarang ini akhirnya sangat pengaruh sama karir saya. Oke, nah jadi waktu kamu Merdeka tuh kamu studi independen, tetapi juga kamu jadi koordinator di waktu itu acara di sana gitu ya. Jadi perwakilan kayak anggotanya gitu kok. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke saya gitu. Ngapain aja tuh koordinator berarti? Biasanya waktu itu saya terus nge-setup weekly meet gitu, saya ngajak gitu kok, terus laporan juga ada masalah apa tiap meeting tuh dibahas gitu. Itu kan karena online gitu kok ya, ada beberapa anggota yang kayak nggak konsisten gitu. Saya sampaikan juga ke penanggung jawab PIC-nya Mas Rey waktu itu. Oke, jadi kamu puas banget dong. Wah, puas sekali kok. Puas juga domelin. Tapi justru itu yang saya cari. Oke. Apa hal yang menarik dari kamu waktu itu diomelin? Paling kamu ingat waktu itu? Awal-awal itu saya sama Mas Rey itu di cecer bener kayak, kamu itu leader, jangan kayak gitulah, harus tegas, harus sesuai dengan omongannya. Wah, abis lah pokoknya saya diomelin. Tapi dari situ saya belajar, ternyata seperti ini loh. Terus dia Mas Ray itu bukan tipikal yang leader yang nginjek terus-terusan, dia ngasih masukan gitu. Terus kalau ada situasi genting gitu, dia ngasih solusi kok. Jadi saya respect lah sama dia. Nggak cuman kasar gitu-gitu doang. Jadi ada hal yang bisa saya ambil dari beliau itu. Sekarang orangnya di Australia. Oke. Jadi waktu di kampus Merdeka tuh udah kita belajar di kampus, terus di kampus Merdeka ini belajar lagi Bu. Ya. Dan
mengalami real experience berarti. Real ya? experience kok. Oke, tadi ada mentornya juga. Ada kok, ada mentor PSI, Mas Barosa dan sebagainya, pas sekali. Seru berarti ya. Seru. Kampus Merdeka ini berarti Seru. kamu happy dong. Happy kok. Happy. Oke. Karena ada sih yang kurang menurut saya karena online ya kok. Jadi saya nggak enjoy buat ketemu langsung. Saya lebih enjoy. COVID juga ya. Saya lebih enjoy langsung gitu. Oke. Nah, Oke lah. tadi Kampus Merdeka kamu juga udah happy. Nah, ketika kamu join studi independen atau MSIB di Kampus Merdeka tersebut, kan sebelumnya udah dapat berbagai pembekalan di kampus nih, Betul kok. mata kuliahnya. Relevan nggak sih dengan apa yang diajarkan di IDS Digital College nih? Kemudian ketika kamu masuk di MSIB, oh ternyata nih udah pernah nih, atau ini kayaknya nyambung nih dengan apa yang udah saya pernah pelajari gitu. Kalau itu ada beberapa materi pemrograman ya kok. Itu ada juga dibahas kayak programming itu kan waktu itu diajar sama Bu L ya. Terus dipelajarin juga di situ. Tapi ada beberapa ya hal yang kayak baru insight-nya buat saya kayak AI gitu-gitu. Itu saya baru belajar di sana. Jadi sempat belajar AI juga di situ. Sempet cuman agak dasarnya aja sih. Dasarnya aja. Waktu itu tahun berapa berarti? 2022 kok. Oh 2022, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun udah yang lalu. belajar AI juga ya. Oke, cuma kan hype-nya baru 1-2 tahun belakangan ini. Iya. Berarti kamu udah mencicipi itu waktu itu sebenarnya ya. Ya dasar sih, cuman oke lah, ngerti lah istilahnya. Oke. Nah kalau gitu menurut Aziz sendiri gitu ya, sebenarnya AI ini ancaman atau gimana nih? Karena kan kamu udah di bidang teknologi juga kan. Bukan ancaman. Dia lebih sifatnya membantu manusia selama dipakainya dengan bijak. Ya seperti pisau aja kok. Dia bisa buat potong buah, bisa bunuh orang juga. Ya kan, itu dua hal yang berbeda kan. Ya kayak aja, dia bisa buat kriminal juga, buat bantu manusia juga ya kan, kayak chatbot dan sebagainya. Itu kan kita mulai terbiasa ya kan kok, sama ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Oke. Kalau sudut pandang saya kayak gitu. Jadi bukan ancaman ya, tapi membantu manusia. Kita harus memanfaatkannya dengan benar. Betul. Sesuai fungsinya. Sesuai fungsi. Oke. Nah, lanjut lagi cerita. Tadi kan berarti udah Kampus Merdeka, terus lulus di 2023. Nah, setelah lulus nih gimana? Maksudnya masih jadi ojol atau bahkan sebelum lulus pun udah dapat kerjaan lagi atau gimana? Saya sempat dalam proses cari kerja tuh agak susah ya. Pas saya awal lulus itu saya baru dapat kerja di bulan Agustus. Dari tahun depan itu saya baru dapat beneran yang proper kerja ya kok. Itu saya awal kerja itu di PT Artline Utama, sama jadi application support implementer, mirip-mirip business analyst, cuman dia fokusnya lebih ke di lapangan. Waktu itu saya di kebun sawit. Oke. Pekerjaannya ngapain tuh? Waktu itu saya kayak mengenalkan sistem ke user, terus mengedukasi cara pakainya dan maintain progresnya mereka, terus ngelihat datanya sudah sesuai yang diharapkan nama user atau apa klien atau belum. Oke. Nah berarti ini cukup berkembang pesat ya dari tadi awalnya kamu jadi seorang waiter, kemudian ojol dan lulus kuliah. Ini udah masuk ke bidang yang memang seharusnya ya? Iya, yang saya mau lah. Oke. Nah sekarang kamu bekerja sebagai apa? Boleh cerita? Kalau sekarang saya bisnis analis kok di PTA di Raja Integrasi. Jadi bisnis analis? Iya, jadi bisnis analis. Oke. Mungkin boleh di-sharing bisnis analis tuh ngapain aja sih? Kalau bisnis mirip-mirip proses sama pekerjaan saya sebelumnya. Jadi saya buat UET dan apa lagi ya, kayak meeting untuk kembali sistemnya. Terus kita juga ke site ngeliat proses bisnisnya kayak gimana, disesuaikan align dengan sistem yang kita punya. Saya megang smart mining, boleh dibuka ya di smart mining, terus sama report untuk progresnya kayak gimana, sama untuk enhance. Jadi aplikasi ini mau dikembangin kayak gimana, itu ada kontrak lagi nanti di terakhir proses project. Ya. Nah, gitu kok. Menurut kamu kuliah di IDS dan ketika kamu bekerja bermanfaat nggak sih ilmu-ilmunya? Bermanfaat kok. Tidak ada hal eksis ya, apalagi belajar. Oke. Nah, kalau balik lagi ya, tadi perjalanan kamu kan lumayan panjang nih, gitu ya, dan akhirnya bisa lulus dari IDS dan dapat pekerjaan yang memang di bidangnya gitu, di IT gitu ya. Sekarang jadi bisnis analis. Kalau aku tanya, seberapa bangga Aziz terhadap diri Aziz sendiri? Sangat bangga kok, karena
ya saya sudah sampai belum titik goal saya, tapi ya sudah ya, saya mau lah istilahnya sesuai apa yang saya belajar, terus saya kerja sesuai yang apa yang saya pelajarin. Oke, goalnya emang apa? Kalau tadi bilang belum, kayaknya belum sampai goalnya nih. Belum gua. Saya masih ada mimpi kerja di overseas, bukan di luar negeri gitu. Ada goal spesial. Goalsnya di sana, Iya. bisa bekerja di perusahaan yang di luar negeri gitu. Multi company lah, internasional. Oke, atau di multinational National company. Oke. Semoga dalam waktu dekat bisa terwujud. Nah, karena tadi banyak kisah-kisah inspirasi nih dari Aziz gitu ya, dari seorang waiter, kemudian ojol, dan berjuang juga kuliahnya, dan kuliahnya juga di masa-masa COVID gitu ya. Boleh nggak sih kasih encouragement atau dukungan dan dorongan kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih SMA atau SMK, dan juga buat teman-teman yang saat ini bekerja tapi belum mengambil keputusan untuk kuliah S1 gitu. Mungkin boleh kasih dorongannya. Kalau dari saya jangan bunuh rasa penasaran aja, apalagi buat belajar, karena ya nggak ada hal yang sia-sia, apalagi belajar ya kan, itu penting sih tuh. Dari situ itu aja. Oke. Dan kenapa harus kuliahnya di IDS? Mungkin ada, kalau dari saya baru lihat brosur juga ada jurusan baru, terus masih ada beasiswa nggak sih kok? Apa? Masih ada program beasiswa nggak sih? Program beasiswa masih ada? Nah itu 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 ya. itu ya. Semangat. Oke. Ya. Oke, kalau gitu thank you so much Aziz untuk makasih waktunya ngobrol-ngobrol sama kita di Ideas Talk, dan mudah-mudahan tadi goalnya Aziz segera terwujud gitu ya, dan luar biasa banget dari ceritanya Aziz, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan untuk para innovators yang sudah mendengar kisah inspirasi dari Aziz tergugah, dan buat teman-teman yang mungkin belum mengambil keputusan untuk kuliah bisa segera mengambil keputusan untuk kuliah S1 di IDS Digital College. Sampai bertemu di episode IDS Talk berikutnya. Saudara.